Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dermawan Wijaya Harahap dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang terminologi hadis. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang terminologi hadis. Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya, sedangkan istilah adalah kata dan penggabungan kata yang digunakan khusus dalam teks tertentu. Nah, di sini kita tidak hanya mempelajari tentang hadis, akan tetapi kita akan mempelajari fungsi-fungsi hadis, athar, khobar, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada terminologi hadis. Kata al-haditsu bentuk jamak dari al-haditsa hadisan. Secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja haddatsa yuhadditsu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut M.M. Azmi, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Terus ada cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, cerita sejarah atau historical stories sebagaimana terdapat dalam Quran surah Thaha ayat 9, hal ataka haditsu Musa, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa. Nah, ada rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fiqih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di antara kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang berbeda, yaitu aqwalun nabi wa af'alihi wa taqririhi ghairil Qur'anil Karim mimma yaslihu ayyakuna dalilan li hukmihi syar'i. Selanjutnya ada sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti jalan yang lurus dan bersinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul yang artinya barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya, tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang sering digunakan muhadditsin adalah sunnah, yaitu segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, ulama usul fiqih memberikan definisi sunnah sebagai seluruh yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i. Yang ketiga ada khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perbuatan, perkataan, takrir, dan sifat. Khobar berbeda dengan yang kedua ada khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhadditsin. Sedangkan mereka berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya yang disebut akhbari. Dan ada khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli hadis atau ahli sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar At-Taqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu'. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan athar. Menurut mereka khabar hanya mauquf, sedangkan athar berarti hanya termasuk hadis maqtu'. Yang keempat ada athar.
Athar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat, yaitu athar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua adalah athar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Nah, selanjutnya ada fungsi kedudukan hadis. Antara lain fungsi dari hadis yaitu menetapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, menjelaskan secara detail hukum dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Terakhir ada dalil-dalil tentang kehujahan hadis. Yang pertama ada Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, selanjutnya ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis, yaitu yang artinya perkataan Rasulullah yang artinya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Yang ketiga ada ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Atau sederhananya ijma itu adalah persetujuan antara ulama dalam satu atau persetujuan mujtahid dalam satu ilmu. Nah, keempat ada pandangan ahlur ra'yi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ahlur ra'yi, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat, sebagaimana yang kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Dan yang terakhir ada pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha, kaum muslimin dan berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan yang tinggal lamanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab dan hadis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.